nganter Lena sama rumah lu sendiri. Betul. Itu poinnya kan? Dan itu bukan rumah sendiri. Bukan rumah sini. Kita numpang. Rumah orang. Rumah orang kan? iya, Kita iya. numpang. Sebentar, Tokopedia meskipun udah mengakui ya nyaplok TikTok nyaplok Iya, Tokopedia, sekarang kan dia ada berapa ByteDance ya? kan, ya. ByteDance tuh 75% ya? Iya. Gue lupa semenjak kemarin kisruh TikTok Shop versus Tanah Abang akhirnya kan ada izinnya 2 tuh, dia tuh katanya ada social commerce sama e-commerce, ya nggak sih? Coba lu jawab deh, yang punya TikTok lu WhatsApp gue deh. Ya kalau gue salah sorry. Intinya begitu kan, akhirnya makanya izinnya dirubah, akhirnya dia menyaplok Tokopedia, akhirnya dalam tanda kutip gue lokal nih karena ada Iya. Tokopedianya. Anyway, Yes. berarti kalau mereka pulang kampung meskipun dia ada lokal apa tidaknya, dia ByteDance kemana sih, China apa segala macamnya, ya terus kita gigit jari ya? Iya dong. Ya kayak kita yang ngontrak lah ya. Atau kita ngontrak di sebuah rumah punya orang gitu ya. Walaupun misalkan kita ngontrak 1 tahun nih, ya. Tapi di bulan ke-6 ya, si yang punya kontrakan ini pengen kita out, ya kita harus out dong. Oh, iya sih. Iya dong. Itu bukan punya kita, gitu kan? Bukan punya kita. Ya kenapa enggak sih gitu ya? Kita bangun sendiri gitu. Oke. Iya, kita Ya, bangun bikin brand sendiri. aja, ngapain bangun sendiri? Kalau bikin brand? Bikin brand, ya Mas Dery tahu lah ya, bikin ngurus brand itu seberapa kompleksnya gitu kan. Dari mulai izinnya, ya MOQ-nya, ya kan, modalnya seberapa besar, waktunya seberapa lama gitu kan. Oke, Makanya- bangun rumah yang dimaksud adalah dia satu bisa menguasai digital atau mungkin sistem. Berarti lo harus jago nguasain di Google, Facebook. Facebook platform lagi ujung-ujungnya. Gimana ya? Bikin platform sendiri. Iya. Di membangun bangun bisnis sebelum di PHK ini, kita ajarin mereka bikin platform. Boleh. Pak Putra boleh ke kiri dikit? Iya. Sorry, bentar, Iya. ntar Iya. nggak jadi artis Pak. Oh, Karena nggak masuk iya, kamera iya, takutnya iya. Pak. Oke. Gitu. Boleh kiri dikit dong. Oke, Gitu. gitu. Iya dong. Ya kan begitu ngeliatin lu, siapa tahu kan Hanung Bramantyo ngeliat Pak Putra, jadi main film. Saya kerennya dari samping dilihat. Oh gitu ya. Oh, ngadep tembok aja Pak ngobrolnya Pak. Oh ya, ini tadi menarik ya. Iya, iya. Menariknya ini, siapa sih yang bikin rusuh tadi ya? Iya, iya. Yang bikin rusuh. Iya, iya. Sebenarnya gini, si pemilik marketplace semakin banyak yang seller-seller yang punya mindset biaya admin gede itu mau keluar aja. Karena market kan dia udah punya. Akhirnya, boleh nggak saya sampaikan di sini? Boleh aja. Kenapa? Ini saya lebih ngeri jurang kok, aman kok sih. ya. Akhirnya ini proses ini dulu ya. Misalkan dulu nih, saya ngejual ini nih. Dulu saya sebagai reseller biasa, saya jual produk Daimil, misal ini ya, nggak nyebut produk lain. Iya. Lantas setelah berhasil Daimil dikenal, pabriknya jualan. Iya, bisa. Jualan aja di situ sih. juga. Iya. Akhirnya kan kalah. Habis. Oke, pabrik berkuasa, pabrik berani biaya admin segitu. Yang tanggung-tanggung ini keluar monggo gitu. Yang sebelumnya mungkin marketplace ini jualan juga di dalam 20% dengan keluar banyak mereka yang ini kan data udah mereka miliki. Wah. Bisa sih. jadi dia 50% dia Betul. jualan sendiri. Kuncinya Itu di data. arahnya di situ. Betul. Oh. Bahkan jasa pengirim pun bisa dihancurkan. Gile. Sekapitalisme itu berarti marketplace atau seperti apa? Sebenarnya ini bisnis. Sebenarnya nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. nggak sih? Nggak ada yang Praktek salah. seperti itu. Mau jadi kartel pun juga nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah selagi tidak ada regulasi di Selama situ. nggak ada aturan ya. Nggak ada aturan di situ. Iya. Oh. Gua agak nyebrang dikit ya Pak ya. Iya. Di industri yang berbeda. Makanya kenapa kemarin pemerintah kita Pak Purbaya, Pak Prabowo juga air support juga gitu terkait thrifting ya Pak Purbaya ya. Iya. Nah thrifting itu kan akhirnya kan ini lagu lama kaset kusut lah ya. Jadi udah lama akhirnya naik lagi tapi memang diseriusin sama Pak Purbaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang bukan masalahnya nyari-nyari enggak, tapi masalahnya memang ada di undang-undangnya. Ya dengan segala hormat yang kemarin-kemarin mungkin nggak ditajemin tuh. Betul. Meskipun ada undang-undangnya. Iya, Kan betul. jelas di peraturan Kementerian Perdagangan kan. Ya nomornya udah ada tuh nomor 18, nomor 40, ada yang tahun 2015, tahun 2022, 2023, lu cek aja deh pokoknya macam-macam gua agak lupa tuh ya. Nah, itu kan ada peraturannya masalahnya. Makanya kenapa thrifting jualan barang bekas, brand-brand luar masuk dalam sini dilarang. Ya higienisnya dan seterusnya akhirnya nyambung untuk kemana-mana. Iya. Jadi bukan nggak boleh, masalah peraturannya. Bisa nggak akhirnya bisa masuk leluasa? Bisa, lu rubah peraturannya. Iya. Pertanyaan gue menterinya presidennya mau rubah nggak? Kan poinnya itu kan. Betul. Poinnya sih itu. Iya kan? Makanya jadi ada peraturan ya. Kalau gitu berarti furnitur dari asing barang-barang bekas lu beli dari luar negeri
Ya nggak boleh dong kalau gitu barang bekasnya. Masalahnya nggak ada peraturannya. Lah kalau misalnya teman-teman misalnya industri clothing misalnya tanda kutip iri, dengki, hasad, ya lu ajuin aja, banding aja coba ke DPR Coba misalnya. maju gitu ya. Bilang aja furnitur juga saya mau ada peraturannya dilarang jual furnitur barang-barang bekas dari luar. Iya. Jadi masalahnya kan nggak diajuin, maju aja ke MA misalnya. Betul. Kan poinnya itu kan. Betul. Ya, jadi masalahnya nggak ada peraturannya akhirnya ya sah-sah aja ya. Sah saja. Oh oke. Gue dapat 1 poin sih sebenarnya sih masalah rumah dan data tadi ya. Iya. Berarti data sebenarnya kalau kita bisa kuasai, rumah kita bisa pegang, meskipun kita jualannya produk orang, Iya. tapi kan nggak segampang itu ya. Maksudnya kayak budget bakar-bakar duitnya. Nyatanya mereka brand owner ada juga yang punya website sendiri. Kita nggak usah ngomongin masalah rumah secara tajam untuk bantu teman-teman kita yang persiapan sebelum jadi bos, nggak nyampe jadi bos, akhirnya dia udah di PHK, ya kan? Nggak tahu-tahu lagi anak-anak abis seru-seruan pagi-pagi sama anak istri lagi ketawa-ketawa, nyampe kantor surat, PHK, nggak persiapan tabungan, nggak persiapan cuan apa segala macamnya. Itu seperti apa ya? Sebenarnya mudah sih ya. Di dalam bangun bisnis sebelum di PHK itu kita ajarin di situ ya. Oh, oke. Tadi Pak Kur bilang ya walaupun ya marketplace tersebut ya sosmed tersebut itu adalah rumah orang, kita nggak pernah menyarankan untuk meninggalkan itu. Betul. Kita nggak pernah menyarankan. Cuman ada 2 kok untuk sukses di digital. Yang pertama punya uang gede buat budget iklan. Iya. Yang kedua ya punya waktu dan punya tenaga untuk membuat konten. Dan konten yang kita buat jangan hanya sampai follower saja, tapi harus menjadi data. Contoh ya, saya contohkan ini, Demil. Demil ini kita jual Demil beli 1 box, beli 1 box itu dapat gratis belajar bahasa Inggris sama belajar digital marketing. Kreatif. Ya, Iya. 35.000 ya. Kita dapat data. Otomatis kan dia belajar sama kita. Itu data. Oke. Kalau terjual 50.000 berarti kita punya 50.000 data yang engagementnya sudah terbangun kuat. Murid sama guru, brand sama ini gitu. Meskipun susunya susu original yang mungkin juga bisa terjadi adalah susu pada umumnya misalnya. Iya, Betul, bisa. Betul. Itu yang membedakan. Kalau mungkin kalau kita jualan susu, ini kan susu kambing Etawan ya. Susu kambing Etawa di luar banyak. Ya kan? Di luaran banyak. Oke. Susu kambing Etawa A, B, C, D, premium, eksklusif apa itu banyak banget ya. Tapi ya kita udah riset juga, belum ada ya yang jualan retail susu, beli susu 1 itu dapat kelas. Kelasnya itu digital marketing dan belajar bahasa Inggris. Jadi meskipun dia orientasinya adalah sama aja semua susu kambing nih. Iya. Ya udah gua sebenarnya ngincar kelasnya aja, sah-sah aja juga. Sah-sah aja gitu kan. Yang masuk duit juga, Pak. Betul. Iya benar. Selain duit juga data. Data. Kita balik lagi ke data.